sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tak dilakukannya, tidak dibalaskannya, setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Tapi setinggi langit dari atas bumi, besar kasih setianya, ada yang tak putuskannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Sejak timur dari barat, demikianlah Tuhan menjauhkan dari kita pelanggaran kita. Bagai Bapa sayang kepada anak-anaknya, Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya Dialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Allah bangkit, terserahlah musuh-musuhnya. Mereka yang membencinya melarikan diri. Bagai asap yang tertiup hilang dan lenyap, demikian orang-orang fasik dan binasa. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya.
kediaman-Nya yang kudus. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapan-Nya. Tuhan Allah memberikan tempat untuk tinggal bagi orang-orang yang hidup sebatang kara, dan tahanan dibebaskan agar bahagia. Tapi para pemberontak tinggal di tanah gunung. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapan-Nya. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa?
sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Ku utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkata
Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kaca pergumulan jalanku tak sesat, karena Kau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar si jahat mendesak, mengisi lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu. Dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tak dilakukannya, tidak dibalaskannya, setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Tapi setinggi
pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Sejak timur dari barat, demikianlah Tuhan menjauhkan dari kita pelanggaran kita. Bagai Bapa sayang kepada anak-anaknya, Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ambil, Jangan jalan terus. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa?
Kamu sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas. Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah GKI Perumnas via online pada pagi hari ini. Kiranya ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ibadah Minggu pada hari ini, Minggu 22 Agustus 2021, akan dilayani oleh
Penetua Irving Bolivar Nicholas Wiryo Gultom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Kebaktian intergenerasi pada Minggu 29 Agustus 2021 akan bergabung kembali ke Yayasan Komunikasi Bersama YKB GKI TV pada pukul 9 pagi. 1. Mesbah Keluarga. Mesbah Keluarga setiap Rabu dalam rangka meningkatkan persekutuan dan rasa kepedulian di dalam keluarga. Majelis Jemaat akan menerbitkan bahan mesbah keluarga bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan. Bahan dapat digunakan untuk persekutuan keluarga setiap minggu dan disebarkan via grup WA. Bahan mesbah keluarga adalah pengganti doa bersama di hari Rabu. 2. Persidangan Majelis Jemaat diperluas. Persidangan Majelis Jemaat diperluas akan diadakan pada hari Minggu, 29 Agustus 2021, jam 17 via Zoom Meeting. Majelis Jemaat mengundang keikutsertaan seluruh badan kategorial, badan pelayan, dan jemaat untuk mengikuti acara persidangan Majelis Jemaat diperluas. Jika ada saran atau masukan, apabila tidak bisa mengikuti acara tersebut, bisa disampaikan melalui surat. Doa pagi. Doa pagi diadakan pada hari Sabtu pukul 6 pagi. Jemaat diundang untuk hadir dan mengikuti doa pagi melalui Zoom Meeting. Pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab akan diadakan pada Kamis 26 Agustus 2021 pada pukul 19.30. Jemaat diundang untuk hadir dan mengikuti persekutuan wilayah gabungan melalui Zoom Meeting. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat pada Warta Digital GKI Perumnas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
Umat Tuhan, marilah kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan pernyataan bersama bahwa pertolongan kita dalam nama Anak Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu kan melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60, 70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Ya, kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif
untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri. Dia melibatkan manusia, bahkan alam semesta. Dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan, kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun negara kita Indonesia yang ke-76 dan HUT GKI yang ke-33 hari ini, kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bernegara dan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Ataukah kehidupan sebagai warga negara dan anggota gereja menjadi redup dan dingin? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan atas kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Untuk itu, marilah kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak layak menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Sebab kami menyadari betapa banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami tidak layak disebut anak Allah, karena kami hanya mementingkan kepentingan diri kami sendiri.
Kami percaya bahwa padamu ada pengampunan. Maka bebaskanlah kami dari segala salah dan dosa yang membelenggu jiwa kami. Bapa yang baik, meskipun sudah menjadi orang Kristen, namun kadang kami berbuat dosa dan tidak menentaatimu. Kami memohon ampunan daripadamu dengan pengantaran Yesus Kristus yang menjadi damai bagi segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa untuk pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kepada Yesus Tuhan. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah, diberitakan pengampunan dosa dengan mengingat firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 1, 19, dan 21. Ketika Tuhan mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh
dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Demikian berita anugerah dari Allah. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Umat Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, pada hari ini ya Tuhan kami bersatu hati dalam sebuah perayaan yang indah, di mana kami memperingati hari ulang tahun Sinode Gereja Kristen Indonesia. Tuhan Allah yang Maha Kasih, pandu kami. Di tengahnya bertambahnya usia gereja kami, biarlah kami juga semakin mengenal firman-Mu dan dipimpin oleh firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, agar kami semua dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama dari Yosua pasal 24 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 14-18. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia.
Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa Israel itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur pasal 34 ayat 16-23. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua pada hari ini terambil dari Efesus 6. Efesus 6 dimulai dari ayat 10 sampai dengan 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dalam sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh
dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan, bacaan Injil kita terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal yang ke-6, ayat ke-56 sampai ke-69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka yang telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, seperti itu telah kukatakan kepadamu. Tiada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengkaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Umat Tuhan, demikianlah seluruh pembacaan Alkitab. Berbagai kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berderaplah dalam persekutuan kasih dan karya. Berderaplah dalam persekutuan kasih dan karya. Umat Tuhan, ada sebuah lagu himne yang berbunyi demikian. We gather here in Jesus' name. His love is burning in our heart like living flame. For through His loving Son, for Father makes us one. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord. Umat Tuhan, judul lagu himne itu adalah Come Share the Lord. Karya seorang komposer bernama Brian Leeds.
Lagu ini umat Tuhan berbicara soal perjamuan kudus. Tetapi yang menarik dari lagu ini bagi saya adalah ketika lagu-lagu yang bersifat untuk perjamuan kudus berfokus kepada kekudusan, yaitu sebuah dimensi di mana anak domba Allah, yaitu Kristus yang menebus kita, bagaimana kita dikuduskan olehnya, bagaimana kita terhisap pada sebuah persekutuan yang kudus. Tapi lagu ini, Come Share the Lord, bicara satu dimensi lagi dari perjamuan kudus itu, yaitu kata perjamuannya. Di mana perjamuan itu diartikan sebagai komunitas. Komunitas yang duduk bersama, bersekutu bersama, dan makan bersama. Itulah mengapa kalau lagu ini diterjemahkan, lagu ini bersifat undangan umat Tuhan. Lagu ini berkata, kita berkumpul di sini dalam nama Yesus. Karena cintanya yang begitu hebat bagaikan api. Api yang hidup. Bagaimana cintanya itu membuat kita satu dalam perjamuan ini. Maka ambillah roti, ambillah anggur, dan kemudian wartakanlah Allah. Umat Tuhan, kalau kita lihat di sini, ini adalah sebuah dimensi persekutuan ya. Sebuah dimensi perjamuan. Nah, bicara soal perjamuan kudus umat Tuhan, kita harus mengingat dua dimensi itu. Kata kudus dan kata perjamuan. Kudus berarti bahwa kita dikuduskan dan bersatu dengan Allah, kita mengingat akan penebusan Kristus, begitu kan? Dan bagaimana kemudian ada kata perjamuan di sana. Allah yang kudus itu, yang menyelamatkan kita itu, mengundang kita. Mengundang kita untuk masuk dalam perjamuannya. Mengundang kita untuk masuk, berkumpul dalam satu nama. We gather here in Jesus' name. Bagaimana perjamuan kudus itu berkata bahwa kita berkumpul di sini karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Umat Tuhan, mengapa kita dan saya berbicara soal perjamuan kudus pada perenungan firman kita? Karena umat Tuhan, pemahaman perjamuan kudus itu, baik dari perjamuan dan kudusnya itu, harus kita resapi terlebih dahulu untuk kita dapat mudah membaca Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Kita mungkin langsung bertanya begitu kan. Apa maksud dari ayat 56 yang kemudian berkata bahwa barang siapa makan dari dagingku dan minum dari darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Bagi kita saja, ya gitu di masa kini, kita bertanya maksud kalimat itu kan begitu. Apalagi bagi orang Yahudi pada masanya. Hah? Makan daging, minum darah. Apakah itu bicara soal kanibalisme? Nah, hal ini umat Tuhan yang perlu diluruskan dan dimengerti. Ketika kita memahami konsep perjamuan kudus, bagaimana roti dan anggur adalah simbol tubuh Kristus, dan bagaimana undangan untuk makan itu adalah undangan yang bersatu, yang tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Nah, akhirnya umat Tuhan, kalau kita bisa membawa pola pikir perjamuan kudus itu dalam membaca teks ini, maka kita akan mengerti bahwa makan daging dan minum darah, itu bicara soal kelekatan. Itu bicara soal kesatuan. Aku dan dia dan aku adalah satu. Dan tentu saja kan, bicara soal daging dan darah kan, selalu dikonotasikan dengan kelekatan kan. Kalau Bapak Ibu terkasih, tahu di Belanda ada sebuah geng motor yang namanya Satu Darah. Satu Darah. Itu geng motor ciptaan orang Indonesia dari orang Ambon sana. Nah, kenapa nama geng motornya Satu Darah? Karena mereka mau mengatakan bahwa kami ini satu darah, satu saudara, melekat, satu persekutuan, satu komunitas. Begitu pula kalau Bapak Ibu terkasih, sering mendengar ada perumpamaan begini kan? Dia itu darah dagingku. Kamu itu darah daging bapak. Kamu itu darah daging ibu. Hal itu mau mengatakan apa umat Tuhan? Hal itu mau mengatakan bahwa ada kelekatan nih antara orang tua dan anaknya. Karena anak itu adalah darah dan dagingnya.
Nah, umat Tuhan, ketika kita bisa melihat perikop ini dalam perspektif tersebut, bahwa yang diutarakan itu adalah sebuah panggilan untuk lekat, panggilan untuk bersekutu dalam Kristus, maka kita bisa melihat dan membaca apa yang dikatakan Injil Yohanes ini secara jelas dan gamblang. Karena umat Tuhan, Injil Yohanes ini berbeda dengan Injil lainnya. Kalau 3 Injil yang lain sifatnya sinoptik, sifatnya menjabarkan kisah hidup Yesus, begitu kan? Tapi kalau di Injil Yohanes ini, ada satu pertanyaan yang dia jawab. Ada satu pertanyaan yang coba Yohanes jabarkan dalam Injilnya. Kalau yang lain bersifat informatoris, kalau yang ini bersifat ada sebuah pertanyaan teologis yang dijawab. Pertanyaan teologis itu adalah siapa Allah dan siapa itu Yesus? Nah, bagaimana Injil Yohanes itu mau menjawab siapa Allah dan siapa itu Yesus? Nah, kemudian umat Tuhan dari penekanan siapa Allah dan siapa itu Yesus itulah kita bisa melihat sebenarnya ada perbedaan pendapat. Ada kebingungan yang terjadi di dalam para murid. Ya kan? Ketika tadi Yesus mengatakan, makanlah dari dagingku, minumlah dari darahku, seperti aku dan dia bersatu, begitu kan? Maka kemudian ada respon yang menarik nih, dari murid-murid Yesus pada masa itu. Responnya adalah sebuah statement di ayat yang 60. Di ayat 60 mengatakan begini umat Tuhan, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Ya kan? Respon dari para murid adalah, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Nah, umat Tuhan di sini kita bisa melihat ya, begitu ya, ada sebuah respon kebingungan, ada sebuah respon kegamangan atau ketidakyakinan. Perkataan ini keras bisa bermakna 2 hal umat Tuhan. Yang pertama, makna pertama adalah para murid gagal. Para murid-murid yang lain itu gagal untuk memaknai daging dan darah. Mereka mungkin memaknai daging dan darah itu ya sebagai makan daging dan makan darah. Kalau dalam kitab Imamat umat Tuhan, orang Yahudi itu paling haram makan darah. Apalagi daging mentah. Jadi kalau ada seorang teman saya mengatakan sertifikat kosher atau halalnya orang Yahudi itu jauh lebih sulit dicapai dibandingkan sertifikat halal untuk orang Muslim. Kenapa? Karena mereka begitu disiplin soal tidak boleh makan daging mentah dan darah itu. Mungkin mereka tidak mengerti apa perkataan Yesus. Tapi umat Tuhan kita bisa melihat juga ada mungkin kelompok yang kedua nih. Kelompok yang tahu konsep daging dan darah, kelompok yang tahu bahwa konsep itu bicara soal kelekatan antara aku dan Bapa. Tapi kemudian umat Tuhan, kelompok ini tidak berani. Tidak berani untuk mengaminkan diri, tidak berani untuk mengatakan iya, tidak berani untuk mengatakan sepakat kepada Yesus. Mereka tidak berani mengatakan bahwa Yesus adalah satu dengan Allah. Karena poin kedua kan bicara soal kelekatan, ya kan? Poin kedua dari ayat yang ke-30, ayat ke-56 bicara soal kan, aku dan dia adalah satu. Aku dan Allah adalah satu. Nah, tampaknya ada kelompok murid-murid yang belum yakin nih. Wah, benarkah Yesus itu Mesias? Benarkah Yesus itu anak Allah? Seperti yang ia katakan. Karena kalau mereka salah, dan kemudian memang para Yahudi mengatakan Yesus adalah salah, begitu kan? Mereka akan dihukum oleh hukum Taurat karena menghujat Allah. Jadi umat Tuhan bisa kita lihat sebenarnya alasan mereka mengatakan perkataan ini keras adalah sebuah alasan bahwa mereka tidak berani ambil resiko. Mereka tidak berani ambil resiko. Mereka masih ragu siapa itu Yesus itu. Mereka belum bisa menjawab dengan gamblang bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Mesias mereka. Mereka belum bisa menjawab dengan gamblang itu. Mereka takut. Dan hal inilah umat Tuhan yang sebenarnya menjadi
problem dan alasan Yesus mengutarakan konsep darah dan daging itu. Karena di ayat yang ke-64 kemudian dikatakan, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya. Dia tahu siapa yang tidak percaya, dia tahu siapa yang akan menyerahkan dia atau mengkhianati dia. Maka umat Tuhan, ini menjadi pertanyaan kita yang perlu kita renungkan bersama. Kalau misalkan para murid di masa itu ragu untuk percaya, atau tidak bisa, mungkin yang pertama, kalau murid pada masa itu tidak bisa mengerti perkataan Tuhan, atau kemudian akhirnya ragu untuk percaya, sudahkah kita di masa ini juga bisa menembus keraguan dan ketidakpercayaan itu? Sudahkah kita di masa ini benar-benar mau bersatu, melekat pada Yesus sebagai satu bagian dari komunitas itu? Komunitas orang percaya itu. Komunitas yang diselamatkan itu. Karena umat Tuhan dari ketidakyakinan mereka, para murid itu, kita bisa melihat bahwa mereka ini kalau pakai bahasa gaul itu supporter karbitan. Dan kalau sekali dikatakan supporter karbitan begitu kan, berarti mereka tidak mau memberi diri secara lebih. Tidak mau berkorban untuk pribadi atau komunitas yang mereka dukung. Jadi saya katakan istilah supporter karbitan. Jadi dikarbit aja dia begitu kan. Kalau menang dukung, kalau kalah kabur begitu kan. Atau ikut-ikut menghujat. Dan contoh supporter karbitan ini kan terlihat ya. Di Olimpiade kemarin umat Tuhan begitu kan. Pasangan ganda putra Indonesia begitu kan, unggulan terbaik dunia, calon emas Olimpiade begitu kan. Wow, ketika mereka berangkat sampai perempat final begitu banyak yang mendukung begitu kan. Tapi kemudian ketika mereka kalah, The Minions itu, Kevin Sanjaya dan kawan itu, wah ternyata banyak yang menghujat mereka. Banyak yang menghina dan mereka, mendiskreditkan mereka. Salah satu yang paling ramai adalah udah capek-capek, udah jauh-jauh ke Jepang, kalah juga katanya begitu. Kita bisa melihat di sini umat Tuhan ada sebuah gambaran contoh bahwa dalam komunitas itu, kalau kita tidak percaya penuh pada komunitas itu, tidak mau melekat penuh pada komunitas itu, kita akan gampang jadi orang karbitan. Kita akan gampang untuk menolak. Kita akan gampang untuk mundur pelan-pelan. Seperti yang dikatakan di ayatnya yang ke-63. 60, 61 begitu. Akhirnya setelah mendengar perkataan itu, para murid banyak yang mundur dari mengikut Yesus. Nah, rasa percaya inilah yang perlu kita renungkan. Rasa kelekatan inilah yang perlu kita juga perjuangkan. Apalagi kalau secara khusus kita pada hari ini merayakan hari ulang tahun GKI. Atau dalam fakta sejarah adalah penyatuan dari 3 sinode. GKI Jabar, GKI Jateng, dan GKI Jatim. Kalau ketiga GKI ini tidak percaya akan semangat kesatuan, akan spirit Indonesia itu, menjadi gereja Kristen Indonesia, tidak mungkin mereka dapat bersatu kan? Pasti akan dengan mudah terpecah belah. Umat Tuhan, saya termasuk kader yang berproses dalam proses penyatuan itu umat Tuhan. Waktu zaman saya kuliah, gitu kan, saya berangkat sebagai utusan Sinwil Jabar, begitu kan, di sebuah kampus Duta Wacana yang kemudian dikomandoi atau istilah kata didampingi oleh Sinwil Jateng. Pada masa saya itu umat Tuhan ada 4 persekutuan mahasiswa teologi GKI. Jadi setiap mahasiswa teologi itu punya persekutuan lah.
Persekutuan yang terkait dengan sidonernya. GKJ ada sendiri, GKJW ada sendiri, begitu kan. GPIB ada sendiri. Nah GKI ada 4. Ada yang Jabar, ada yang Jateng, ada yang Jatim. Ada juga yang Sinode GKI. PMT GKI-nya. Wah, itu menjadi menarik umat Tuhan zaman masa saya kuliah begitu kan. Karena masa saya kuliah adalah transisi dari persekutuan yang bersifat sinwil itu menjadi persekutuan yang sifat sinodal itu. Di masa saya akhirnya PMTA yang sebagai persekutuan sinwil dari GKI Jawa Barat akhirnya kemudian membubarkan diri dan melebur dalam persekutuan mahasiswa teologi GKI PMT. Dan ketika untuk melebur itu umat Tuhan, banyak pertanyaan. Dan pertanyaan yang paling krusial adalah, emang nanti kita diayomi oleh sinode? Emang nanti kalau PMTA bubar, ada support nggak dari sinode atau sinode wilayah kepada kita? Banyak kekhawatiran. Dan itu yang membuat maju mundur. Tetapi ketika kami memilih untuk percaya bahwa ketika kami bersatu, support yang diberikan oleh sinode-sinode juga sinode wilayah adalah sama, disitulah kami akhirnya bisa menjadi satu buah persekutuan yang solid. Yang nggak lagi pakai merek Jabar, Jateng, atau Jatim. Tapi mereknya adalah Sinode GKI. Jadi percaya. Percaya kata kuncinya umat Tuhan. Dan percaya umat Tuhan akan komunitas yang bernama GKI Perumnas. Dan juga Sinode Gereja Kristen Indonesia ini. Karena bagi kita yang mau percaya, kita akhirnya terpanggil untuk menunjukkan kasih dan karya secara tulus. Kalau kita nggak yakin pada komunitas ini kan nggak mungkin kita berkorban kan? Ya dong, kita harus yakin dulu. Oh ini komunitas yang benar. Komunitas yang mensupport saya, maka saya mau berkorban untuk komunitas ini. Dan umat Tuhan, tema dengan kata kunci kasih dan karya ini menjadi satu hal yang memang dibutuhkan dan dirindukan dalam pandemi ini, ya kan? Makin banyak orang yang membutuhkan kasih dan karya di tengah pandemi ini. Apalagi ternyata pandemi ini membuat kita sadar siapa itu manusia sesungguhnya. Bahwa tidak semuanya manusia itu baik. Bayangkan umat Tuhan. Ada beberapa kelompok yang secara keji menipu. Menipu orang-orang yang sedang membutuhkan. Oksigen palsu, vaksin kosong, korupsi bantuan sosial, korupsi dalam hal kremasi. Ini semua orang-orang berduka, orang-orang susah, tapi masih ada pihak-pihak yang berani untuk mengambil keuntungan dari kondisi itu. Tandanya apa umat Tuhan? Tandanya mereka tidak percaya pada Indonesia. Tandanya mereka tidak percaya pada NKRI. Tandanya mereka tidak percaya pada perjamuan ini. Pada persekutuan ini. Tapi umat Tuhan, selain kita melihat sisi terkelam manusia, di momen terberat hidup ini kita juga bisa melihat harapan. Sisi terterang dari manusia. Sisi cahayanya. Bagaimana begitu banyak orang yang mau bervolunteer. Baik di medis ataupun medis. Bagaimana begitu banyak orang-orang yang mau berbagi. Berbagi sembako, berbagi uang, ataupun berbagi dirinya untuk mendengarkan curhat-curhat atau pergumulan teman-temannya. Bagaimana di antara kita banyak yang mau menjadi mereka yang bekerja sama. Bekerja sama. Melewati batas agama, melewati batas suku. Untuk membangun sebuah perjamuan, sebuah persekutuan Indonesia yang sehat. Yang terbebas dari COVID. Umat Tuhan, mereka yang mau berjuang, mereka yang mau memberi lebih adalah mereka yang percaya. Mereka yang masih percaya pada NKRI ini. Mereka yang masih percaya kepada kuasa Kristus. Penyelamatan Kristus. Yang mau hadir bagi
umat Tuhan dan bagi saya juga. Disinilah umat Tuhan kita terpanggil. Beranikah kita benar-benar menjadi murid di masa pandemi ini? Beranikah kita benar-benar menjadi pribadi yang siap ambil resiko, siap membayar harga, memberi diri bagi setiap anggota perjamuan, bagi setiap anggota persekutuan kita yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita. Karena ketika kita mau berani mewujudkan kasih dan karya secara tulus, maka disitulah kita bisa berani seperti Petrus. Petrus yang di ayat 68 menjawab Kristus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dari Allah itu. Bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah itu. Ia percaya, umat Tuhan. Petrus dan para murid percaya dan menyerahkan diri kepada Allah. Berserah kepada Allah. Percaya penuh sehingga kita bisa bersatu dan membagikan kasih-Nya. Umat Tuhan, tidak ada orang asing di sini. Semua bagiannya. Bersama dalam persekutuan ini, kita menemukan pengampunan dan membagikan pengampunan. Come share the Lord. Berdalamlah satu GKI Perumnas, berdalamlah satu seluruh gereja Kristen Indonesia. Mari kita hidup dalam persekutuannya. Mari kita sambut perjamuannya. Dan mari kita juga pergi mewartakan semangat keselamatan dari perjamuan itu. Tuhan memampukan kita. Amin. Pengisi jiwa haus dan
Bersama dari gereja, dari segala abad dan tempat, dan sambil mengingat janji baptis kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, dibangkitkan di antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, di hari ulang tahun Sinode Gereja Kristen Indonesia, di mana kami merayakan penyatuan dari 3 gereja, GKI Jabar, Jateng, dan Jatim ini. Kami ingin kembali ya Bapak, Tuhan ingatkan dan Tuhan pimpin. Supaya kami menjadi komunitas yang bisa saling berbagi kasih dan karya. Terkhusus di tengah pandemi ini ya Tuhan. Di tengah pandemi ini begitu banyak mereka yang merindukan pertolongan tangan kami. Di tengah pandemi ini begitu banyak ya Tuhan mereka yang merindukan sapaan jamahan Tuhan. Jadikanlah kami ya Tuhan. Jadikanlah kami, setiap anggota Gereja Kristen Indonesia, bagi mereka yang mau mewartakan kasih Allah, yang mau membagikan kasih Allah itu kepada semua orang yang bergumul di tengah kondisi pandemi bangsa ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, dalam doa ini ya Tuhan, kami tak lupa dan selalu berdoa kepada rekan-rekan tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Begitu pula ya Bapak pemerintah sebagai pemerintah Republik Indonesia, sebagai pemerintahan kami, sebagai komando dalam penanganan pandemi ini. Tuhan berkati dan mampukan mereka ya Bapak. Dari tingkat tertinggi, Presiden Jokowi, sampai para pelaksana-pelaksana di daerah yang mau hadir memimpin pencegahan pandemi, yang mau hadir meningkatkan vaksinasi, yang mau hadir ya Bapak untuk menjadi mereka yang memulihkan dan mempersiapkan tempat pemulihan bagi mereka yang terkena pandemi ya Allah. Tuhan, berkatilah pemerintahan kami. Begitu pula ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. GKI Perumnas dan Bakal Jemaat Kota Bumi ya Bapak. Sebagai gereja Tuhan di tengah ombak pandemi ini ya Allah, kami mau terus berbagi dan kami mau terus berkarya Bapak. Seringkali ya Bapak dalam menghadapi pandemi ini, kami mungkin merasa kelelahan. Kami mungkin merasa kesulitan ya Bapak. Tapi ya Tuhan, ajar kami percaya. Ajar kami tetap percaya bahwa Kristuslah sumber kuasa dan kekuatan kami. Kristuslah yang menjadi pegangan kami. Pusat iman kami. Sehingga ya Allah, ketika kami mau tetap percaya, kami juga mau tetap memberi diri secara lebih. Melayani Tuhan secara lebih. Melayani sesama kami juga dalam persekutuan ini ya Allah. Kami juga mau berdoa ya Bapak juga untuk pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Untuk pelayanan-pelayanan kami di masa pandemi yang harus bersifat online ini. Mungkin ya Allah sulit bagi kami untuk beradaptasi di tengah pandemi ini. Semua harus berjalan dengan online. Kami kehilangan sentuhan fisik, kami kehilangan kehangatan pelukan dari
rekan saudara seiman kami. Tapi Tuhan pandu kami, pimpin kami. Ajar kami ya Tuhan untuk terus selalu berusaha. Ajar kami Tuhan untuk terus selalu belajar. Sia kami ya Bapa, di tengah pandemi ini menjadi umat-umat yang tangguh dan semakin bijak. Dan dengan menggunakan teknologi yang tepat, kami dapat terus juga bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih Allah. Begitu pula juga ya Tuhan, kami ingin juga berdoa bagi keluarga-keluarga, bagi anggota jemaat kami yang saat ini tengah bergumul dalam sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan, Tuhan memampukan mereka. Begitu pula ya Bapak, mereka yang mungkin bergumul dalam hal relasi, orang tua dengan anak, saudara bersaudara, suami dengan istri ya Allah. Pimpin kami dengan kuasa kasih-Mu, agar kami dapat bisa saling memaafkan dan bersatu dalam meja perjamuan Tuhan. Berdoa juga kayak Tuhan kami juga untuk anggota jemaat kami yang tengah bergumul dalam hal ekonomi, mencari pekerjaan, mencoba meningkatkan usahanya. Tuhan juga berkati mampukan mereka ya Tuhan. Di tengah pandemi ini supaya mereka dapat terus berharap pada Tuhan. Dan dapat merasakan sapaan tangan Tuhan di tengah pergumulan hidup mereka ini ya Allah. Ya Allah yang Maha Kasih, inilah doa-doa kami. Mungkin banyak hal yang dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Doa ini kami satukan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan dari segala berkat-berkat yang telah dilimpahkan bagi kita. Sambil mengingat firman Tuhan dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, ia diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jemaat bisa mengaturkan persembahan melalui rekening gereja dan melalui amplop dan dimasukkan dalam kotak yang tersedia di gereja. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang penuh rahmat, yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah kesehatan yang telah Kau sertakan bagi kehidupan kami, dan rezeki yang senantiasa Kau limpahkan bagi kami. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan melayakkan dan kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami bisa menjadi berkat-berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kepadamu-lah juga kami menyerahkan kehidupan kami dalam kuasa-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa memberi kami kedamaian dan senantiasa memberi kami kecukupan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih, sekarang dan selama-lamanya. Perjuangkan kasih.
Berderaplah satu, bertegaklah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan, beritakan perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya, berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegap dan berdoa, berkarya dalam hidup semesta, dengan iman teguh kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya, berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia, Kristen Indonesia. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.